Hai, balik lagi ke Sela TV Channel. Nah, di video kali ini gue pengen nge-review makanan dari mertua yang dibuat untuk gue waktu lagi di rumah sakit. Ini udah kedua kalinya makanannya dikirim. Tapi ada yang pertama gue nggak sempat bikin video, tapi yang kedua ini gue mau bikin video. Mamahnya tuh sih mertua itu masak apa sih buat gue, dan semoga gue bisa ngabisin semuanya. Marcella, susah lagi, terlalu muntah, hanya tidur aja, dia nggak bisa berdiri. Nah, hari ini 24 jam. Nah, ya kayak gini karena aku kerjakan jadi berantakan juga, tapi ya aku mau coba rapi. Tadi dia ke rumah sakit, tadi dia infus, dan besok pikir menginap di rumah sakit atau enggak. Oh iya, capek, kasihan. Di hari pertama nginep di Sebebioin, udah diinfus juga. Ini tempat buat ludah karena terlalu banyak air liur. Ini masih memuntah-muntah terus kondisinya, sama dada tuh sakit banget. Dia tidur telentang gini nggak bisa lama, harus tidur nyamping gini biar dadanya nggak begitu sakit. Ini tuh rumah sakit Katolik, jadi ada kayak salib gitu. Bagus sih, jadinya gue juga nggak ketakutan. Karena terus nggak boleh datang, nggak boleh lihat. Jadi dia cuma ngasih makanan sampai di bawah doang. Nanti dianterin sama susternya ke kamar gue. Dapat kulkas, TV. Ini tempat buat plastik gue muntah-muntah. Sama buang air liur, sofa, kursi. Tuh Katolik banget. Ini yang harus gue tulis sendiri. Di sebelah sana juga ada tempat taruh baju. Ini kamar mandi. Hari kedua. Dan dari tadi malam gue udah gak tahu udah berapa botol infus. Pasti banyak banget. Dan hari ini udah dikit ada tenaga sih karena udah dikasih infus. Dan yang tadinya kan gue kencing cuman sehari, sekali 2 kali itu juga dikit. Ini banyak kencingnya, udah berkali-kali. Kayak udah mandi juga, udah seger. Ini hari ketiga, masih sama seperti hari-hari sebelumnya, muntah-muntah, badan panas, kadang dingin kayak rasa mau menggigil gitu, dada sakit. Kalau muntah gak bisa makan apa-apa, cuma lewat infusan. Masih sama, gak ada perubahan. Walaupun udah dikasih obat penahan muntah gitu, tapi kayaknya reaksinya lama gitu kan, jadi masih tetap muntah-muntah. Hari keempat agak membaik karena dari infusannya banyak dikasih obat penahan muntah, dikasih obat lambung karena kan lambungnya nggak isi apa-apa, jadi dikasih pereda lambung karena nggak makan apa-apa. Terus banyak dikasih obat lain karena ada panas juga. Kemarin tuh sampai 37,8 derajat Celcius. Dikasih obat ini juga panas juga. Udah turun panasnya. Jadi agak membaik sih. Tapi masih takut kalau ada makanan masuk tuh pasti muntah. Minuman masuk tuh pasti muntah. Nah, ini kamar mandinya. Pas dibuka, kamar mandinya gede. Sudah ada aku. Ini buat mandinya. Mandinya di sini. Besar sini. Kiriman dari mamanya Tosi buat gue. Tadi dibawain sama Tosi.
Mamanya lucu banget. Mamanya ngasih bunga di selipan piring tuh. Mamanya ngasih bunga. Nah di Jepang ini kan kalau ngasih bunga hidup tuh nggak bagus artinya. Jadi mamanya kasih bunga palsu sama kayak ada Merry Christmas-nya gitu. Lucu. Ini susu strawberry kesukaan gue banget. Dibeliinnya banyak banget. Dibawain makanan banyak banget. Ini semua mamanya masak. Banyak banget. Buah-buahan. Apakah aku bisa memakannya? Banyak banget ya. Ini juga ada. Banyak banget. Terus mamanya lucu deh. Mamanya beliin sendal. Sendalnya lucu. Mickey Mouse gini dong. Pink. Aduh. Arigato. Nah, di dalam makanan yang dibawa sama mamanya Tus itu ada dikasih bunga kayak gini. Nah, di Jepang ini tuh ada budaya kalau orang sakit itu nggak boleh ngasih bunga hidup. Biasanya tuh mereka kayak ngasih bunganya bunga palsu, nggak boleh ngasih bunga hidup. Ada beberapa alasan. Yang satu, takutnya kalau ngasih bunga hidup, bunganya itu kayak ngeluarin, maksudnya ada serangga kan, takutnya ada orang lain yang alergi serangga di rumah sakit, jadi itu nggak boleh. Dan yang kedua itu kalau nggak salah, kalau nggak boleh ngasih apa sih namanya bunga yang sama pot-potnya apa gimana gitu, karena kalau ngasih kayak gitu itu kan bunga di dalam pot kan ada akarnya, maksudnya bunga hidup kan itu maksudnya bisa jadi akar gitu, karena kalau jadi akar itu artinya dia bakal menyatu terus sama tempat tidur yang artinya nggak bakalan sembuh. Jadi kebanyakan orang Jepang tuh mereka nggak ngasih bunga hidup, mereka tuh kasihnya bunga mati. Makanya mamanya juga ngasih tadi bunga mati. Tapi seneng. Arigato kasang. Tadi tuh mamanya juga bawa sake atau ikan salmon, tapi pas gue cium baunya langsung udah jadi sekarang masih wewe. Ini gue mau nyobain mamanya bikin paprika tuh, paprika kayak dikasih lemon gitu. Bisa kebuka. Ini paprikanya, jadi kita coba makannya. Itadakimasu. Wah, fresh sampai di mulut, asam-asam enak. Dikit lagi deh. Asam-asamnya green, tau nggak? Aku jangan banyak-banyak karena nanti muntah. Ini tuh hari ke-9 ya. Hari ke-9 gue ketemu makanan kayak gini. Ada brokoli tuh. Brokoli direbus dikasih kayak soyu-nya orang Jepang. Coba sini. Kan kalau ada makanan masak tuh kayaknya mau dikeluarin lagi. Jangan dong, jangan dikeluarin, ini enak masakannya. Itadakimasu. Oh, enak ya. Ada kayak pedes-pedesnya gitu. Enak. Nggak rasa makanan orang rumah mamanya Tosi. Minumnya susu strawberry. By the way, di Jepang ini gue pertama nyari di Amazon gitu, ada nggak susu buat orang hamil? Nggak ada. Terus gue tanya sama dokter, terus katanya di Jepang tuh jarang ada kayak gitu. Ini ya, kita cobain potato salad kentang ketimun merah-merah apa ya, gue nggak tahu daun apa. Kentang ketimun pakai telur ya. Coba kita makan ya. Itadakimasu. Ini kalau gue nggak sakit gue bisa makan. Tapi enak. Tapi rasa telurnya kuat banget. Satu kali lagi deh. Enak tapi
nggak bisa banyak-banyak. Dan ini kita mau coba somennya. Somen itu mie. Tadi mamanya bilang apa ya? Bahasa Jepangnya apa ya? Soire. Kayak mie, tapi makannya dingin. Somen namanya. Mie, lihat tuh. Ini mie. Sama dikasih kayak ininya. Kita coba apa namanya? Mie kalau dikasih kuahnya kan takutnya mie-nya ngembang ya. Jadi gue ambil mie-nya taruh sedikit di sini tuh. Taruh di sini dikit aja. Kan ini biasanya dicelupin di apa namanya? Dicelupin langsung aja. Jadi gue coba ya, ini supnya tuh. Jadi orang Jepang makannya begini. Apa ya tadi namanya, lupa. Gue makan ya. Ini makannya dingin. Itadakimasu. Enak gue. Rasa Jepang banget tapi ini tuh kuahnya kayak apa ya, kecap asin gitu. Kecap asin tapi nggak begitu terlalu asin, ada gurih-gurihnya gimana gitu. Nggak bisa lagi. Bentar ya. Tadi kita jorok gitu. Lu cuci tangan, tenang aja. Kontelnya mamanya bikin pagi-pagi, dari pagi. Jadi kita harus makan. Ya jadi ketagihan. Jangan banyak sel, aduh susah nih. Abis enak dong, gimana dong? Ini tuh makanan khas Jepang banget. Makanan kayak gini tuh. Pertamanya gue nggak bisa makan kayak gini, tapi lama-kelamaan bisa. Itadakimasu. Lumayan masuk ke dalam perut. Ya dikit-dikit, walaupun makanannya masuk dikit-dikit, enggaknya ada makanan masuk lah ya. Sama mamanya bikin ada anin tofu. Jadi kayak makanan hidangan penutup gitu. Kita coba ya. Aduh, jangan dikeluarin. Ini dah, anin tofu tuh. Kelihatan nggak? Ada dari tahu gitu kan. Tahu terus dikasih buah peach. Enak banget. Cium. Kita coba ya. Itadakimasu. Alamak, ini kan tahu. Makan pakai sumpit susah coy. Aduh. Wah, ini yang manis-manis enak nih. Enak tenan. Tahunya lembut banget. Yawarakai desu. Kita cobain buah peachnya. Manis. Enak. Gochiso sama deshita. Oka-san, oishii gohan o tsukutte kurete arigatou gozaimasu. Genki ni narimasu. Jadi ininya kita cuci lagi supaya bisa dipakai lagi. Lumayan loh, sumpah ini ada kemajuan. Gue bisa makan sebanyak ini. Nah ini yang makanan yang lain ya. Ini sake, salmon, sama ini ada curry ketimun. Cuman gue nggak, tadi sake gue buka dikit, baunya udah nggak kuat tuh. Sake ditulis namanya. Curry juga gue udah makan kemarin banyak banget. Terus nih bawain juga buah-buahan semangka, pir, nanas, melon, anggur. Dan ini yang tadi kita makan. Itu juga yang tadi kita makan. Tadi sore kan sehat sampai bisa makan makanan mamanya Toshi. Terus tidur tadi tidur baru kali ini gue tidur pules. Ngerasa pules banget, tapi kayak 1 jam, cuman 1 jam tapi pules banget. Terus sekarang pas bangun kepalanya pusing banget sampai mata kan ini udah kesini kayak kiri lihat kanan, kiri tuh kayak pusing banget. Gila, parah banget pusingnya. Ini udah hari ke berapa? 9 di rumah sakit.